bagaimana menghandle kekecewaan atau mengatasi kekecewaan. Saya mulai dengan satu ayat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Sebenarnya perkataan ini ditujukan kepada Yohanes Pembaptis yang saat itu sedang dipenjara. Dari perkataan ini, saya mau katakan bahwa setiap orang pernah mengalami kekecewaan. Saya yakin itu. Bahkan mungkin saat ini, saudara juga dalam keadaan kecewa. Yohanes Pembaptis di penjara, dia kecewa. Saya tidak tahu penyebabnya kecewa. Mungkin salah satunya dia berpikir, kenapa kok Yesus tidak menolong dia? Kenapa kok dia dibiarkan tinggal di penjara? Atau mungkin hal yang lain, saya tidak tahu. Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan pesan kepada Yohanes Pembaptis. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya berpikir bahwa kekecewaan ini akan menjadi satu senjata yang ampuh, yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Terutama di akhir zaman ini. Ini akan menjadi satu senjata iblis untuk melemahkan hamba-hamba Tuhan. Melemahkan pelayan-pelayan Tuhan. Kecewa. Dan satu hal yang kita lihat di sini, ada satu bahaya. Ketika orang itu menjadi kecewa, dia akan timbul satu penolakan. Kalau kecewa itu terus disimpan dalam hati, terus makin bertambah-tambah, maka itu akan menjadi sebuah penolakan. Kalau saudara kecewa kepada manusia, saudara akan menolak manusia. Saudara kecewa kepada gereja, saudara akan menolak gereja. Dan pada akhirnya, yang paling berbahaya, yaitu kalau seseorang itu menolak Tuhan Yesus. Makanya kita tidak boleh terus di dalam kekecewaan. Saudara, kita bisa kecewa, tapi jangan kita simpan kekecewaan itu. Nah, saudara-saudara, mengapa seseorang itu bisa menjadi kecewa? Sebab dari kekecewaan itu banyak sekali, tapi saya akan coba untuk memberikan beberapa sebab untuk menjadi kaca bagi kita. Yang pertama adalah ketika orang itu tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Berharap sesuatu, tapi ternyata itu tidak menjadi kenyataan. Makanya sampai ada orang berkata, kalau mau tidak kecewa, ya jangan berharap. Makin banyak berharap, makin banyak kecewa. Itu kata orang ya. Tapi namanya manusia, kita pasti berharap bukan? Nah mungkin kita tidak berharap sesuatu ya. Nah ketika apa yang diharapkan itu tidak terwujud, orang itu bisa menjadi kecewa. Berikutnya, disakiti hati. Saudara tersakiti oleh orang-orang yang saudara harapkan, saudara bisa mendapatkan kasih, mungkin mendapatkan perlindungan, mungkin mendapatkan kebaikan, tapi ternyata yang sudah dapat adalah sebaliknya. Banyak orang tua kecewa kepada anak, dan sebaliknya, suami kecewa kepada istri, istri kecewa kepada suami. Berikutnya, diperlakukan dengan tidak adil. Ini juga bisa membuat orang menjadi kecewa. Tidak diperlakukan dengan semestinya. Yang didapat adalah ketidakadilan. Tidak dihargai atau dilupakan pengorbanannya atau jasa-jasanya. Outcome yang menyakitkan. Outcome itu adalah hasil akhir. Ini juga salah satu yang bisa menyebabkan kekecewaan. Sebab itu dalam Yohanes 16 ayat 1, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan mendapatkan aniaya karena aku. Kamu akan diperlakukan begini karena aku. Aku ngomong dulu, aku katakan hal ini supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini bisa terjadi. Kita sudah mengiring Tuhan, banyak ini terjadi saya rasa. Mungkin banyak yang kata, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu.
Kenapa kok saya akhirnya begini? Saya diizinkan sakit ini, saya diizinkan begini, saya diizinkan usaha saya begini. Outcome yang tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita pikirkan. Kita pikir kalau kita sudah melayani Tuhan, sudah begini, pasti semuanya serba enak. Belum tentu, saudara. Makanya Tuhan Yesus ngomong, aku beritahu dulu, supaya kamu jangan kecewa, lalu menolak aku. Dan masih banyak tentunya yang lain. Jadi banyak hal, saudara-saudara, yang bisa menimbulkan kekecewaan, tetapi yang akan kita lihat yaitu bagaimana kita mengatasi hal ini. Untuk itu saudara-saudara, saya akan mengajak saudara untuk belajar dari satu kitab pendek, yaitu kitab Habakuk. Mengapa kita belajar dari Habakuk? Sebab saudara-saudara, dari Habakuk ini kita melihat bagaimana Habakuk, seorang nabi, dia mengatasi kekecewaannya. Dan berakhir dengan sesuatu yang positif. Sebelum kita melihat lebih jauh, kita coba melihat selayang pandang dulu. Jadi Habakuk ini satu kitab yang sangat unik. Kenapa kok saya katakan unik? Karena kitab Habakuk ini tidak berisi sebuah nubuat. Kalau saudara membaca kitab-kitab nabi-nabi, itu kan isinya nubuat. Tuhan memakai nabi ini untuk bernubuat, untuk berfirman, dan untuk berkata-kata. Tapi Habakuk, saudara-saudara, isinya adalah sebuah dialog, sebuah percakapan antara Nabi Habakuk dengan Allah. Sebuah pertanyaan dan Allah menjawab. Jadi saudara melihat ini sesuatu yang unik di sini. Dan saudara-saudara, Habakuk ini, dalam surat Habakuk ini adalah dia bingung, saudara-saudara. Dan disertai juga dengan kecewa. Jadi ini nabi yang bingung dan kecewa, saudara. Coba kita melihat selayang pandang dulu ya. Mengapa Habakuk bingung dan kecewa? Kalau saudara membaca di dalam surat Habakuk pasal 1, mulai ayat 1 sampai 4, di situ kita melihat ada pertanyaan. Ada sebuah komplain dari Habakuk kepada Allah. Habakuk bertanya kepada Allah begini, saudara. Kenapa kok Tuhan itu membiarkan ketidakadilan merajalela? Pertanyaan ini sepertinya begini, Tuhan kok enggak mau turun tangan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan? Jadi saat itu memang keadilan saudara-saudara merajalela sedemikian rupa. Sampai dikatakan di dalam ayat 4, keadilan muncul terbalik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah ini saudara-saudara, kekecewaan yang pertama. Dan Habakuk bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa kok Tuhan biarkan saja? Kenapa kok sepertinya Tuhan diam saja? Ini Habakuk kecewa. Kita juga sering kali demikian bukan? Kenapa kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kenapa kok Tuhan izinkan saya mengalami ini? Dan seterusnya. Dan kemudian kita melihat Tuhan menjawab di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ternyata Tuhan itu kalau ditanya juga menjawab, saudara ya. Masalahnya, jawaban Tuhan ini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Mengapa? Karena Tuhan berkata, aku tidak akan biarkan, aku akan turun tangan, aku akan menghukum orang-orang yang berbuat ketidakadilan ini melewati atau melalui bangsa Babel. Ini jawaban Tuhan. Saya ringkaskan aja ya. Nah hal ini membuat Habakuk tambah bingung lagi saudara-saudara. Mengapa? Habakuk pikir, loh Tuhan kok begitu caranya? Nah ini. Kok Tuhan pakai bangsa Babel, bangsa yang lebih jahat, bangsa yang lebih bobrok dari bangsa Israel, kok dipakai untuk menghukum bangsa Yahudi, bangsa Israel? Dia bingung, dia setengah tidak terima, ya. Yunus juga pernah tidak terima kepada Tuhan, ya. Habakuk juga, kenapa kok tambah Tuhan pakai bangsa yang demikian? Nah, itu adalah pertanyaan Habakuk yang kedua dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kalau saudara membuka Alkitab saudara, perikopnya adalah di manakah keadilan Tuhan. Nah ini. Habakuk tambah bingung. Tuhan kok tambah tidak adil sepertinya. Memakai bangsa Babel untuk menghukum umat Tuhan. Jawaban yang tidak diharapkan oleh Habakuk. Dan saudara-saudara, kemudian berikutnya
di pasal yang kedua, mulai ayat kedua sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, di situ Allah menjawab pertanyaan yang kedua dari Habakuk. Tuhan berkata, nanti tunggu waktunya. Pasti akan datang. Bahwa bangsa Babel satu kali akan kuhukum. Di pasal 2 ini ada 5 kali kata celakalah. Itu ditujukan kepada bangsa Babel. Ini ringkasnya ya saudara-saudara. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Ada pertanyaan kedua, ada jawaban dari Tuhan. Kemudian di pasal yang ketiga, di situ Habakuk mulai dia mengerti dan percaya kepada Tuhan. Dan dia mulai menaikkan doa, pujian kepada Tuhan. Buat semua yang Tuhan lakukan. Walaupun dia belum melihat. Belum melihat tapi dia percaya. Dan dia menaikkan pujian. Dan salah satunya yang paling terkenal, coba kita baca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Rehat sejenak. Sudah lihat keadaan ini? Keadaan masih belum berubah. Keadaan masih mengecewakan. Ini yang dialami oleh Habakuk. Tetapi coba kita baca ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Sudah lihat? Kalau saudara bandingkan dari awal sampai terakhir, maka saudara akan melihat sebuah perubahan yang luar biasa. Bagaimana ayat ini atau kitab ini dimulai dengan sebuah kekecewaan. Habakuk kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa kok terjadi ketidakadilan ini? Kenapa? Di mana Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau izinkan? Kenapa Engkau biarkan? Tapi diakhiri dengan sebuah pengagungan kepada Tuhan. Kitab ini dimulai dengan sebuah komplain. Sungut-sungut. Habakuk komplain kepada Tuhan. Tapi diakhiri dengan ucapan syukur. Dan kita melihat saudara-saudara Habakuk tadinya terpuruk. Tapi dia mengakhiri surat ini dengan sebuah kemenangan. Tadinya dia bingung terhadap apa yang terjadi ini. Dia merasa bingung. Makanya Habakuk itu nabi yang bingung. Kadang kita juga bingung, kenapa Tuhan? Tapi diakhiri dengan sebuah ketenangan. Kalau kita gambarkan keadaan Habakuk, tadinya dia seperti di lembah. Di lembah yang gelap, yang kelam. Tapi di akhir surat itu dia ada di puncak gunung. Bahkan dia berkata apa? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Secara rohani dia dari kekelaman, dari lembah, dia diangkat ke atas bukit, ke puncak gunung. Nah sekarang bagaimana caranya? Ini yang ingin kita pelajari. Sebab kita semua pernah alami, bahkan mungkin kita sedang alami, dan bahkan mungkin akan alami yang namanya kekecewaan. Bagaimana kita menghandle? Saya melihat ada 3 rahasia daripada Habakuk. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu dia berdialog dengan Tuhan. Berdialog itu artinya bercakap-cakap, conversation. Dalam keadaan yang krisis, keadaan yang confused, yang bingung, yang membingungkan, dia datang dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Berdialog. Saya yakin ini sesuatu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa diajak bicara, saudara. Manusia belum tentu bisa diajak bicara.
Tapi Tuhan itu begitu baik, begitu murah. Saudara berbicara, bahkan seperti Habakuk mungkin. Saudara bertanya, kenapa Tuhan? Bahkan saudara mungkin komplain. Tuhan juga bisa jawab. Saya akan bacakan 2 ayat. Pertama di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah. Saudara bisa datang kepada Tuhan dan mencurahkan apa yang ada dalam hatimu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yang namanya anak dengan orang tua itu harusnya bisa berbicara dengan bebas. Ini tandanya hubungan orang tua dengan anak. Kalau anak itu sudah tidak bisa bicara dengan bebas, wah perlu dipertanyakan itu. Tuhan juga mau curahkan, isi hatimu curahkan kepadaku. Berdialog dengan Tuhan. Utarakan unek-unek saudara kepada Tuhan. Ada satu ayat lagi yang ingin saya bacakan yaitu di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Ini lebih seru lagi Tuhan berkata. Cukup kalimat pertama. Dikatakan apa? Marilah, baiklah kita berperkara. Tuhan mengajak, ayo kamu ada sesuatu, silakan. Ayo kita ngomong-ngomong. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, let's have an argument together. Artinya, ayo kita berargumentasi, enggak apa-apa. Sampai begitu Tuhan. Kadang-kadang manusia enggak mau diajak berkomunikasi. Wes, diam. Enggak usah banyak omong, kira-kira gitu. Tapi kalau Tuhan tidak. Ayo, mau berargumentasi, silakan. Dalam bahasa Mandarin pakai kata, 我们彼此辩论. Silakan. Habakuk, walaupun dia seorang manusia biasa, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia utarakan unek-uneknya kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan, ini penting sudah. Berconversation, bersekutu, bercakap-cakap, berdoa. Itu rahasia pertama. Kedua, jadilah seorang Habakuk. Kata atau nama Habakuk itu punya arti pelukan kasih, atau melekat, atau setia. Jadi nama itu sendiri sudah memberikan gambaran kepada kita apa yang harus kita lakukan pada waktu kita juga bingung dan kecewa. Kita mau menjadi seorang Habakuk. Artinya apa saudara-saudara? Dalam keadaan tidak mengerti, kita tetap memeluk Tuhan. Kita tetap memeluk Yesus. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Karena memang tidak semua hal bisa kita mengerti, saudara. Kadang-kadang kita juga demikian, bukan? Terhadap anak-anak juga demikian. Kalau kira-kira anak ini dibilangin juga tidak ngerti ya, percuma, bukan? Kita mau menjelaskan ini, tidak perlu. Ada banyak hal yang kita sekarang mungkin tidak bisa mengerti, saudara. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, walaupun kita tidak mengerti, yaitu kita tetap dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita tetap memeluk Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Pemazmur juga pernah mengalami hal ini. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 73 ayat 21 sampai 23. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Haleluya, saudara. Pemazmur juga pernah mengalami, tidak mengerti, kenapa kok begini? Kecewa, apa yang diharapkan tidak terwujud, tidak menjadi kenyataan. Tapi satu hal yang dia perbuat, yaitu dia tetap ada di dekat Tuhan. Mari ini menjadi teladan kita, Habakuk. Dalam kebingungan, dalam kekecewaan, dia tetap memeluk Tuhan. Tuhan, aku memang belum mengerti. Tapi aku percaya, aku akan mengerti satu saat. Dan yang ketiga, saudara-saudara,
yaitu tetap percaya dan menantikan Tuhan. Ada satu ayat yang terselip di dalam kitab Habakuk yang sangat penting. Karena ayat ini sampai dipakai 3 kali oleh Rasul Paulus. Di kitab Roma, Galatia, dan Ibrani muncul. Dan boleh dikata bahwa kitab Roma dan Galatia dan Ibrani ini berputar di ayat itu sebenarnya. Yaitu di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat bagian B. Dikatakan di sini oleh Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah ini, orang benar hidup oleh iman. Sudah ingat ayat ini? Di Roma muncul, Galatia juga ada, Ibrani juga muncul. 3 kali Paulus dalam suratnya mengutip ayat ini. Orang benar hidup oleh iman. Jadi saudara-saudara, kembali lagi, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, meskipun kita mungkin tidak mengerti, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin seperti kata Habakuk, semua mengecewakan. Hasil pertanian mengecewakan, hasil peternakan mengecewakan, semua mengecewakan dikatakan. Tapi satu hal, percaya dan tetap nantikan Tuhan. Saudara-saudara, ini kunci daripada kemenangan Habakuk. Habakuk menulis surat ini, apa yang Tuhan katakan, dia belum lihat orang Babel itu dihukum. Dia belum lihat keadilan ditegakkan. Tuhan cuma menjawab dengan firman. Dan Tuhan cuma ngomong, nantikan. Dan itu pasti akan terjadi. Di dalam pasal 2 ayat 1, nantikan. Pada saatnya itu akan terjadi. Tapi itu sudah cukup bagi Habakuk. Dia percaya, Tuhan aku percaya sekarang. Sekarang aku mengerti. Sekarang aku terjawab pertanyaanku. Dan dia mulai memuji Tuhan. Dia mulai menaikkan pujian. Dia berkata, hatiku tetap bersuka cita, aku tetap bersorak-sorai. Bahkan kakiku Tuhan buat seperti kaki rusa yang kuat melewati bukit-bukit batu. Saya tidak tahu keadaan saudara, tetapi mungkin saat ini saudara dalam keadaan kecewa. Mari kita belajar seperti Habakuk. Berdoa, datang kepada Tuhan, mengutarakan isi hati. Tetap setia, tetap dekat dengan Tuhan, tetap memeluk Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan percayalah kepada firman-Nya. Berpeganglah kepada janjinya. Sebagai kesimpulan dari khotbah ini, apakah saat ini Anda sedang mengalami kekecewaan? Jangan lari kemana-mana. Sudah lari, itu tidak akan bisa menolong. Sudah mengharapkan manusia, juga tidak akan bisa menolong. Tapi satu hal, larilah kepada Yesus. Maka Anda akan mendapat kekuatan yang baru untuk melanjutkan perjalanan. Tuhan memberkati.